Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan saja yang memungkinkan kita bisa ada berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman, belajar firman, itu suatu yang sangat penting karena itu menentukan pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nanti firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-23, firman-Nya berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebagai umat, sebagai orang percaya kita dinasihati oleh firman Allah hari ini. Mari kita jaga hati dengan segala kewaspadaan. Mari kita jaga hati dengan penuh hati-hati. Mari kita jaga hati dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu kenapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dengan ekstra hati-hati? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apakah kehidupan kita baik atau tidak baik, sangat dipengaruhi oleh hati kita. Apakah terpancar kehidupan yang berkenan kepada Tuhan atau kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh apakah kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan atau tidak. Jadi karena dari hatilah akan terpancar segala kehidupan, maka itulah kita terus belajar menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Lalu pertanyaannya adalah, kehidupan yang seperti apa yang terpancar dari hati sehingga kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan? Setidaknya ada 3 kehidupan yang akan terpancar dalam ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kalau kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, maka dari situ akan terpancar kehidupan. Kehidupan seperti apa yang terpancar? Yaitu kehidupan yang mulutnya tidak serong. Dari kehidupan yang mulutnya bisa dipercaya. Bukan serong, bukan bolak-balik. Karena itu sangat penting kita menjaga hati kita. Sehingga dari hati itu akan terpancar kehidupan. Dan yang terpancar adalah mulut yang bisa dipercaya. Bukan mulut yang serong. Bukan mulut yang penuh dengan tipu daya, tipu muslihat. Itu sangat dipengaruhi oleh apakah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan atau tidak. Jadi ketika kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ akan terpancar kehidupan. Yang pertama adalah mulut yang bisa dipercaya. Bukan mulut yang serong. Itu dipengaruhi oleh hati kita. Yang kedua, dalam ayat 25 sampai 27a, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka dari situ akan terpancar kehidupan, yaitu kehidupan yang menempuh jalan yang benar. Yang disebut di sini sebagai jalan yang rata, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, maka dari situ terpancar suatu kehidupan di mana selalu mau berjalan yang benar. Berjalan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dipengaruhi oleh hati kita.
Jadi kalau kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka saya percaya dari hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan itu akan terpancar kehidupan, di mana kehidupan kita selalu mau menempuh jalan yang benar, jalan yang rata, jalan yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu dipengaruhi oleh hati kita. Jadi ketika kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka dari situ akan terpancar kehidupan yang selalu mau jalan yang benar dan sesuai firman. Seringkali kita enjoy saja menempuh jalan yang tidak benar. Persoalannya karena kita tidak menjaga hati kita. Kalau kita menjaga hati kita ketika kita menempuh jalan yang tidak benar, maka pasti kita akan hidup dengan gelisah, hidup tidak dengan nyaman, hidup tidak dengan tentram. Karena apa? Karena kita menjaga hati kita. Sehingga ada waktu ketika kita menyimpang, kita sadari itu. Dan akhirnya membuat kita tidak sejahtera, kita sadar, kita bertobat, dan mulai menempuh jalan yang benar lagi. Kalau kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Seringkali kita menyimpang ke kiri, ke kanan. Kita merasa enjoy saja, kita merasa senang saja. Itu pertanda bahwa kita tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang ketiga, kalau kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ akan terpancar kehidupan yang seperti apa? Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Akan terpancar di situ untuk kita menjauhkan diri dari kejahatan. Jadi ketika kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan, kita mau menjauhkan diri dari kejahatan. Itu dipengaruhi oleh hati kita. Kalau kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, maka kita akan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Tapi kalau kita tidak jaga hati dengan segala kewaspadaan, maka kita tidak akan menjauhkan diri dari segala kejahatan itu. Jadi ketika kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ akan terpancar kehidupan. Dan yang terpancar itu adalah menjauhi kejahatan. Bukan mendekatkan diri pada kejahatan, bukan bergaul pada kejahatan. Tapi justru sebaliknya, menjauhkan kaki kita dari kejahatan, menjauhkan diri dari kehidupan-kehidupan yang tidak benar di mata Tuhan. Itu akibat karena kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan, mulut yang tidak serong, tidak menyimpang dari jalan yang benar, dan juga menjauhi kejahatan. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk bisa menjalani hidup ini berdasarkan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.